Gunung Merapi dengan puncaknya yang gagah dan berasap selalu menyimpan kisah yang tak terucap. Bagi sebagian orang, ia hanyalah gunung biasa, tempat pendakian, petualangan, dan foto-foto indah di atas awan. Tapi bagi mereka yang pernah merasakan dinginnya kabut di tengah malam Merapi, gunung itu bukan hanya batu dan tanah. Ia hidup, ia mendengar, dan kadang ia memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. 4 orang teman, Raka, Nadia, Bayu, dan Andin, memutuskan untuk naik Merapi lewat jalur Selo, Boyolali. Mereka bukan pendaki profesional, hanya anak muda yang ingin menikmati akhir pekan. Sore itu, mereka tiba di base camp dengan tawa dan semangat. Cuaca cerah, angin sepoi-sepoi, dan suara burung bersahutan di kejauhan. Tak ada tanda-tanda apapun yang mencurigakan. Kata orang, jangan mendaki Merapi malam Jumat, kata penjaga base camp sambil menandai daftar pendaki. Katanya suka ada pasar gaib di tengah jalur. Bayu tertawa kecil. Pasar? Wah, siapa tahu bisa beli oleh-oleh jin. Penjaga itu hanya menatap tajam. Jangan sembarangan ngomong, nak. Kalau nanti dengar suara orang jualan atau ramai kayak pasar, jangan nengok, jangan nyaut, jalan terus aja. Ucapan itu mereka anggap lelucon. Mereka tak tahu itu akan jadi pesan terakhir yang benar-benar berarti. Pendakian berjalan lancar. Langit sore berubah jingga, lalu ungu. Mereka sudah melewati pos 2, menuju area hutan pinus. Suara serangga dan gemerisik daun menemani langkah mereka. Namun menjelang malam, cuaca berubah drastis. Kabut turun begitu cepat, menelan jalur dan pepohonan. Nadia mulai menggigil. Kok dingin banget ya? Raka menyalakan senter, tapi cahaya tak menembus kabut. Mereka kehilangan arah. Bayu mencoba membaca peta di ponselnya, tapi sinyal hilang. Aneh, padahal tadi masih ada bar. Andin berkata pelan. Dengar enggak? Kayak ada suara orang ramai di depan. Semua diam. Di tengah kabut tebal itu, terdengar suara keramaian, samar tapi nyata, seperti orang-orang tertawa, memanggil, bahkan suara pedagang menawar harga. Murah-murah, 1.000 aja. Mbak, ayo sini. Mas, lihat-lihat dulu, jangan malu. Bayu mengernyit. Hah? Serius? Ini jam berapa coba? Raka mencoba menenangkan. Mungkin pendaki lain. Tapi tak ada senter lain, tak ada cahaya selain milik mereka sendiri. Namun, suara itu makin jelas dan langkah kaki terdengar di sekeliling. Dari balik kabut, mulai tampak bayangan-bayangan samar, seperti orang berjalan membawa barang dagangan. Ada yang duduk di tikar, ada yang menata keranjang, dan aroma rempah-rempah menyeruak di udara. Raka menatap terpana. Kalian lihat nggak itu? Andin berbisik. Iya, kayak pasar beneran. Namun yang paling aneh, mereka tak menginjak tanah. Permukaan jalur tiba-tiba berubah seperti lantai batu berdebu. Dan di sekitar mereka terdengar bunyi logam berdenting, suara ayam, dan tawa orang-orang yang wajahnya tak punya mata. Mas, beli bunga ini mas. Jangan tawar, nanti dia marah. Suara itu datang dari seorang perempuan tua berselendang lusuh. Wajahnya setengah hitam seolah terbakar. Tangannya menjulur, menawarkan setangkai bunga lain. Bayu panik. Udah, kita pergi. Tapi langkah mereka seperti menapak lumpur. Setiap gerakan terasa berat dan kabut makin pekat. Nadia menjerit. Ada yang pegang tanganku. Saat Raka menoleh, ia melihat bayangan tangan pucat menarik kaki Nadia ke arah kabut. Raka berusaha menariknya kembali. Nadia, pegangan! Namun yang terdengar hanyalah tawa. Dan sekejap kemudian Nadia menghilang. Malam itu berubah jadi mimpi buruk. Raka, Bayu, dan Andin berlari tanpa arah. Suara pasar menghilang, berganti desisan angin dan lolongan jauh dari puncak. Mereka sampai di sebuah area datar. Memasang tenda seadanya, Bayu masih gemetar. Nadia, dia ditarik ke kabut. Raka hanya terdiam, matanya merah, menatap kosong keluar tenda. Aku lihat baik, tapi kita nggak bisa bantu dia.
Andin mulai menangis. Kita harus turun besok pagi. Namun malam belum selesai. Tengah malam, saat semua mulai terlelap, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar tenda. Lalu suara lembut memanggil, "Raka, tolong aku." Itu suara Nadia. Bayu langsung bangun, hendak keluar, tapi Raka menahannya. "Jangan buka tenda." Namun suara itu makin memelas. "Kenapa kalian ninggalin aku? Aku kedinginan." Sampai akhirnya tali tenda bergoyang pelan. Bayu tak tahan, ia membuka sedikit resleting. Dan seketika wajah Nadia muncul. Pucat, matanya kosong, bibirnya membiru. Ia tersenyum, tapi darah menetes dari matanya. Tenda langsung berguncang keras, dan mereka bertiga berteriak panik. Raka menutup resleting, membaca doa, dan tiba-tiba semuanya senyap. Matahari muncul di ufuk timur, kabut menghilang, dan udara terasa hangat kembali. Namun, tenda mereka hanya berisi 2 orang, Raka dan Andin. Bayu menghilang. Di luar, mereka menemukan jejak kaki menuju arah bawah, dan di ujung jalur itu ada uang logam kuning tercancap di tanah. Raka memungutnya. Di permukaannya ada ukiran wajah aneh, setengah manusia, setengah arwah. Andin gemetar. "Bayu." Raka hanya menatap hening. Dia mungkin ikut Nadia. Mereka turun gunung dengan tubuh gemetar. Sampai di base camp, wajah mereka pucat. Penjaga yang kemarin memperingatkan langsung tahu. "Kalian dengar suara pasar ya?" Raka mengangguk lemah. "Kami lihat semuanya." Penjaga itu menatap mereka dalam-dalam. "Kalian beruntung masih bisa turun. Banyak yang gak pernah balik. Karena kalau sudah ikut belanja di sana, biasanya mereka jadi dagangan berikutnya." Seminggu kemudian, tim SAR menemukan jasad Bayu dan Nadia di hutan pinus, tidak jauh dari jalur utama. Tubuh mereka duduk berdampingan, tersenyum, dan di depan mereka tergeletak kain usang, bertuliskan harga, 2 jiwa lunas dibayar. Raka tak pernah mendaki lagi setelah itu. Kadang, di malam-malam tertentu, ia masih mencium aroma rempah dan dupa dari luar jendela kamarnya. Dan setiap kali membuka matanya, ia melihat koin kuning itu tergeletak di meja, selalu menghadap ke arah utara, arah Gunung Merapi.